Media Iran viralkan blunder taktik timnas Indonesia U20. Rajikan full mode Indra Syafri sebatas level AFF. Stadion GBK jadi prioritas di tengah laga panas Liga 1. Puji STY, Sandy Walsh tantang Patrick Kluivert bahwa Indonesia lolos Piala Dunia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rajikan full mode Indra Syafri sebatas level AFF. Bertanding melawan Iran di laga pembuka gelaran Piala Asia U20, anak asuh pelatih asal Sumatera Barat dibabat habis 3 gol tanpa balas dari sang lawan. Kekalahan 3 gol yang dialami oleh Doni Tripamungkas dan kolega dari Iran ini tentunya mengingatkan kita kepada ucapan Indra Syafri beberapa waktu yang lalu. Ketika menjalani mini turnamen 4 negara melawan India, Suriah, dan Yordania pada bulan Januari kemarin, Coach Indra sempat memberikan komentar bahwa dirinya tidak akan memanfaatkan uji coba tersebut untuk pamer kekuatan. Alasannya saat itu cukup logis, yakni untuk menghindari mata-mata lawan yang sangat mungkin akan mempelajari taktik dan strategi yang akan dimainkan oleh anak asuhnya, sehingga berpotensi untuk merugikan timnya. Dengan alasan itu, maka saat itu, para pecinta timnas Indonesia pun mewajarkan ketika anak asuhnya menelan kekalahan dari Yordania dan Suriah di laga uji coba. Namun sayangnya rasa penasaran yang tersimpan di benak para pecinta sepak bola tanah air pun akhirnya berujung dengan kekecewaan. Pasalnya rajikan rahasia yang dipersiapkan oleh Indra Syafri, di mana dirinya menurunkan pasukan Garuda Nusantara secara full mode, justru kembali menuai hasil negatif di laga melawan Iran. Menghadapi Iran yang notabene adalah salah satu kekuatan utama di persepak bolaan benua Asia, sang anak asuh harus terbenam dengan lesakan 3 gol tanpa balas dan membuat mereka harus terbenam di dasar klasemen sementara. Sebuah fakta yang menunjukkan dengan jelas kepada khalayak bahwa kekuatan yang dirahasiakan oleh Indra Syafri beberapa waktu yang lalu memang belum bisa memberikan kejutan bagi para penantinya. Tentu sangat disayangkan ya, jika ternyata racikan full mode Indra Syafri ternyata belum efektif untuk dibawa ke dalam persaingan di tingkat Asia. Media Iran viralkan blunder taktik timnas Indonesia U20. Usai negaranya sukses membuat timnas Indonesia U20 babak belur di Piala Asia U20 2025, media Iran membuat ulasan yang cukup mengejutkan. Dalam artikelnya, media Iran itu terkesan bangga dengan negaranya yang telah menyambut gelar Piala Asia U20 4 kali dan kini menempati puncak klasemen grup C. Bahkan, media Iran itu dengan percaya diri negaranya akan melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Yaman pada matchday kedua grup C nanti. Memang berkat kemenangan atas Indonesia ini, Iran saat ini memuncaki klasemen sementara grup C Piala Asia U20 2025 dengan koleksi 3 poin dan selisih gol plus 3. Sementara timnas Indonesia U20 harus rela berada di dasar klasemen sementara dengan 0 poin dan selisih gol minus 3. Sementara itu, supporter Asia Tenggara ramai-ramai memberikan sindiran pedas kepada timnas Indonesia yang kalah telak atas Iran di fase grup Piala Asia U20. Dalam kesempatan itu, segelintir supporter ASEAN pun ada yang menyinggung soal strategi Indra Syafri hingga kehadiran pemain diaspora Belanda di timnas Indonesia, di mana melalui forum penggemar sepak bola ASEAN, sejumlah warganet Malaysia, Vietnam hingga Thailand berbondong-bondong berkomentar atas kekalahan timnas Indonesia dari Iran ini. Pelatih IS tak akan tersentuh apapun hasilnya, baik atau buruk, tidak ada evaluasi, tidak ada kritikan, tidak ada makian. Tapi untuk pelatih lain sudah pasti akan hancur. Sekarang di level Asia, kita bisa lihat bagaimana kualitas IS yang sebenarnya, ujar salah satu fans ASEAN Ranger Alpha. Sebagai informasi, jika ingin lolos fase grup Piala Asia U20 2025 ini, maka timnas Indonesia asuhan Indra Syafri wajib sapu bersih 2 laga berikutnya atas Uzbekistan dan Yaman. Stadion GBK jadi prioritas di tengah laga panas Liga 1. Laga Persija versus Persib Bandung yang merupakan salah satu pertandingan paling dinanti di Liga 1 musim ini
awalnya dijadwalkan berlangsung di SUGBK. Namun terkini laga panas itu resmi dipindahkan ke Stadion Patriot Bekasi. Dalam hal ini sebenarnya, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menyayangkan laga klasik Persija versus Persib pada Minggu 16 Februari bukan di Stadion GBK melainkan di Stadion Patriot Bekasi. Itu pertandingan big match, memang dari Liga sendiri sangat memberikan atensi. Sayang, pertandingan tidak bisa digelar di GBK karena melihat rivalitas pasti akan banyak dibanjiri sama penonton, kata Ferry. Akan tetapi keputusan ini diambil karena rumput Stadion GBK Jakarta diprioritaskan untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam ajang FIFA Matchday pada 25 Maret mendatang. Untuk diketahui, AFC sendiri telah merilis jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dari biasanya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, laga Indonesia versus Bahrain akan digelar lebih malam yakni pada pukul 24.05 waktu Indonesia Barat. Pergeseran jadwal ini disebabkan pertandingan digelar di bulan Ramadan. Adapun 25 Maret merupakan pekan terakhir bulan suci umat Islam. Puji STY, Sandy Walsh tantang Patrick Kluivert bahwa Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia sudah lebih dari 1 bulan resmi berganti pelatih. Kluivert dipercaya untuk menukangi Sandy dan kawan-kawan menggantikan Sintayong. Dengan adanya pergantian pelatih, pria asal Belanda itu diharapkan bisa membuat Timnas Indonesia berbicara banyak di sisa laga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, tugas berat pun menantinya. Menanggapi situasi ini, Sandy pun mengatakan tidak ada masalah dengan pergantian pelatih di Timnas Indonesia. Namun, ia juga tak menutup mata, di mana Sandy pun berterima kasih sekaligus memuji apa yang sudah dilakukan Sintayong. Sintayong telah membawa kami jauh, kami sudah dekat dengan Piala Dunia, lolos adalah tujuannya, kata Sandy Walsh. Lebih lanjut, pemain berusia 29 tahun itu mendukung penuh apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini. Ia yakin pergantian pelatih seharusnya membuat Timnas Indonesia menuju hal yang lebih baik. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memang tinggal beberapa langkah lagi untuk mewujudkan bermain di Piala Dunia, di mana mereka kini menyisakan 4 laga di kualifikasi melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Apalagi saat ini Timnas Indonesia berada di urutan ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Sandy dan kolega sendiri tentunya masih memiliki kesempatan untuk lolos sebagai 2 tim teratas atau melalui putaran keempat kualifikasi.